Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman berbahasa. Jangan lupa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dan saya, Hurul Ain, akan membahas mengenai konsep dasar dan sejarah model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ketika kita mendengar istilah pembelajaran bahasa Indonesia, banyak dari teman-teman sekalian membayangkan kegiatan membaca buku pelajaran, menulis karangan, atau mengerjakan soal tata bahasa. Padahal pembelajaran bahasa Indonesia sebenarnya jauh lebih luas. Bahasa adalah alat komunikasi utama di sekolah, di masyarakat, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Melalui bahasa, seseorang bisa menyampaikan ide, mengekspresikan perasaan, bertanya, menjelaskan, berdiskusi, dan membangun hubungan sosial. Karena peran bahasa sangat penting, maka pembelajaran bahasa tidak boleh dilakukan secara asal. Guru perlu memiliki cara atau sistem yang jelas agar pembelajaran berjalan dengan efektif, dan disinilah muncul yang disebut model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Secara sederhana, model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah cara terencana yang digunakan guru untuk mengajarkan bahasa Indonesia agar siswa benar-benar mampu menggunakan bahasa, bukan hanya mengetahui teorinya. Model ini bisa diibaratkan seperti peta perjalanan. Jika seseorang ingin bepergian ke tempat baru, ia tentunya memerlukan peta agar tidak tersesat. Begitu juga guru, model pembelajaran menjadi peta yang membantu guru menentukan arah pembelajaran. Model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia bukan hanya soal metode mengajar, tetapi mencakup keseluruhan rancangan pembelajaran. Di dalamnya ada tujuan, langkah-langkah kegiatan, peran guru dan siswa, jenis tugas, sampai cara penilaian. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah model pembelajaran bahasa Indonesia. Cara mengajarkan bahasa Indonesia tidak selalu seperti sekarang. Pembelajaran bahasa berkembang seiring waktu. Yang pertama, pendekatan lama fokus pada tata bahasa. Pada masa lalu, pembelajaran bahasa lebih menekankan aturan, di mana guru menjelaskan jenis kata, pola kalimat, struktur bahasa, sedangkan siswa dituntut untuk menghafal dan mengerjakan latihan. Pendekatan ini membuat siswa tahu teorinya, tetapi sering kesulitan berbicara dan menulis bebas. Setelah melewati pendekatan lama atau fokus tata bahasa, kita masuk ke pendekatan meniru dan mengulang. Pada pendekatan meniru ini, muncul cara belajar dengan meniru guru. Guru mengucapkan kalimat, lalu siswa mengulanginya. Tujuannya agar siswa terbiasa. Padahal terdapat kelemahan pada pendekatan meniru dan mengulang ini, di mana siswa jarang berpikir sendiri atau berpikir kritis karena mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan guru. Setelah pendekatan meniru dan mengulang, ada yang namanya pendekatan komunikatif, di mana para ahli menyadari bahwa bahasa adalah alat komunikasi sehari-hari, maka pembelajaran berubah, di mana siswa mulai diajak berdialog, bermain peran, dan diskusi. Dari sinilah pembelajaran menjadi lebih hidup. Siswa bukan hanya diam mendengar, tetapi lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Setelah itu, masuk ke pendekatan berbasis kompetensi. Pada tahap ini, pembelajaran menekankan kemampuan nyata,
bukan hanya tahu tetapi bisa melakukan, bukan hanya mengetahui teori tetapi bisa mengimplementasikan bahasa. Contoh, bisa menulis laporan, bisa presentasi, dan bisa memahami teks. Yang terakhir, pendekatan berbasis teks atau kurikulum 2013. Ini pendekatan yang banyak dipakai saat ini, di mana bahasa diajarkan melalui teks. Mengapa harus teks? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan teks seperti pesan WA, berita, cerita, pengumuman, pertunjukan penggunaan, iklan, dan sebagainya. Dengan belajar teks, siswa siap menghadapi dunia nyata. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa model pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, model berbasis teks. Model berbasis teks menjadikan teks sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Dalam model ini, siswa tidak hanya mempelajari potongan kalimat atau unsur bahasa secara terpisah, tetapi membaca dan menganalisis teks secara utuh. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memahami konteks penggunaan bahasa, mengenali struktur teks, serta mengetahui tujuan sosial dari teks yang dipelajari. Keuntungannya dalam model ini terletak pada kemampuannya membantu siswa memahami makna secara menyeluruh dan menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi komunikatifnya. Selanjutnya, model yang kedua, yaitu model komunikatif. Dalam model komunikatif, menitik beratkan pembelajaran pada kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Fokus utama model ini adalah melatih siswa agar mampu menyampaikan ide, pendapat, dan perasaan secara efektif. Kegiatan pembelajaran yang sering digunakan antara lain yaitu debat, wawancara, dan diskusi. Melalui model ini, siswa berbicara dan berinteraksi, sehingga kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri mereka dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, model yang ketiga yaitu model kontekstual. Jadi, model kontekstual itu menggantikan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Bahasa tidak diajarkan secara abstrak, melainkan dengan situasi yang dekat dengan pengalaman sehari-hari. Sebagai contoh, pembelajaran teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur, kita membuat resep makanan atau melakukan praktik langsung. Dengan pendekatan ini, membuat pembelajaran lebih bermakna karena siswa merasa materi yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan kehidupan mereka, sehingga minat belajar pun meningkat. Selanjutnya, model yang keempat yaitu model kooperatif. Model kooperatif menekankan pembelajaran dalam kelompok kecil yang heterogen. Jadi siswa belajar dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam model ini, siswa saling membantu, berdiskusi, dan bertukar pemahaman. Selain meningkatkan pemahaman materi, model kooperatif juga melatih keterampilan sosial siswa seperti bekerja sama, toleransi, dan tanggung jawab terhadap kelompok. Selanjutnya, model yang kelima yaitu Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah. Jadi, pembelajaran dimulai dengan suatu permasalahan yang dekat dengan kehidupan siswa. Kemudian, siswa diajak untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan mencari solusi. Dalam konteks pembelajaran bahasa, bahasa digunakan sebagai alat untuk menganalisis masalah, menyampaikan pendapat, dan merumuskan solusi. Model ini melatih kemampuan berpikir kritis serta keterampilan berbahasa secara fungsional.
model pembelajaran yang terakhir yaitu Project Based Learning. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menuntut siswa belajar melalui pengerjaan proyek. Nah, proyek yang dikerjakan dapat berupa pembuatan majalah, penulisan buku cerita, atau pementasan drama. Melalui proses tersebut, siswa tidak hanya memahami konsep bahasa, tetapi juga menerapkannya dalam karya nyata. Model ini mendorong kreativitas, tanggung jawab, dan kemandirian siswa karena mereka belajar sambil berkarya. Selanjutnya di sini saya akan membahas model pembelajaran berbasis teks. Adapun ciri model pembelajaran berbasis teks. Jadi, model berbasis teks memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari model pembelajaran bahasa lainnya. Dalam ciri-ciri ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa tidak hanya berfokus pada aturan kebahasaan, tetapi juga penggunaan bahasa secara nyata dan bermakna. Ciri yang pertama itu, pembelajaran dimulai dari teks yang bersifat autentik atau teks nyata. Artinya, siswa langsung dihadapkan pada contoh teks yang benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti cerita, laporan, atau artikel dan iklan. Nah, hal ini penting karena bahasa yang terdapat dalam buku tata bahasa seringkali terasa kaku dan terpisah dari konteks penggunaan sesungguhnya. Melalui teks nyata, siswa dapat melihat bagaimana bahasa digunakan secara alami dalam situasi komunikasi yang sebenarnya. Ciri yang kedua yaitu setiap teks memiliki tujuan sosial yang jelas. Artinya, teks tidak diucapkan secara sembarangan, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Misalnya, teks cerita bertujuan untuk menghibur dan menyampaikan nilai kehidupan. Teks laporan bertujuan untuk memberikan informasi berdasarkan fakta. Sedangkan teks iklan bertujuan untuk membujuk atau menarik perhatian pembaca. Nah, dengan memahami tujuan sosial teks, siswa dapat menangkap makna lebih dalam serta mengetahui alasan penggunaan bahasa dan struktur tertentu. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu model berbasis teks berperan besar dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa. Nah, dalam pembelajaran ini, siswa dituntut untuk banyak membaca berbagai jenis teks dan menulis berdasarkan contoh yang ada. Dalam kegiatan membaca dan menulis yang interaktif ini, tidak hanya meningkatkan keterampilan berbahasa, tetapi juga mendukung kemampuan akademik siswa secara umum, seperti pemahaman bacaan, berpikir kritis, dan penguasaan kosakata. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu pembelajaran dalam model berbasis teks dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Jadi siswa tidak langsung diminta untuk menulis teks secara mandiri. Pada tahap awal, siswa lebih dahulu mengamati dan memahami contoh teks yang baik. Selanjutnya, guru memberikan bimbingan melalui diskusi dan latihan bersama sebelum siswa akhirnya mampu memproduksi teks sendiri. Nah, proses bertahap ini membantu siswa belajar dengan lebih percaya diri dan sistematis. Perkenalkan, nama saya Rusdali Farminudin sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sintaksis model berbasis teks. Nah,
Pada tahap ini membangun konteks guru untuk memperkenalkan topik. Tujuannya agar siswa mempunyai gambaran. Contohnya seperti sebelum teks prosedur, guru bertanya tentang pengalaman memasak kepada siswa. Nah, ini membuat siswa merasa dekat dengan materi yang ingin kita paparkan. Pada tahap pemodelan teks, guru memberi contoh teks seperti siswa membaca dan membahas dengan cara guru menunjukkan struktur teks dan ciri bahasanya. Siswa mulai memahami pola, tahap menyusun bersama. Guru dan siswa menulis bersama, guru membimbing langkah demi langkah, siswa belajar tanpa kata salah, dan tahap mandiri, siswa menulis dengan sendiri. Ini adalah tahap menunjukkan kemampuan guru memberi umpan balik kepada siswa. Selanjutnya ada aspek kebahasaan. Nah, aspek kebahasaan berkaitan dengan aturan bahasa. Ini memiliki beberapa cakupan. Yang pertama ada tata bahasa, yang kedua ada ejaan, yang ketiga ada tanda baca, dan yang keempat pilihan kata mengapa penting, karena bahasa harus jelas. Contohnya, buku guru baru datang. Nah, bisa membingungkan. Dengan tata bahasa tepat, makna menjadi lebih jelas. Selanjutnya yang terakhir ada aspek kebahasaan. Ini berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam situasi nyata. Bahasa harus sesuai dengan lawan bicara. Contohnya, cara berbicara ke teman berbeda dengan berbicara kepada kepala sekolah. Aspek ini mengajarkan sopan santun. Bahasa yang baik bukan hanya benar tetapi juga pantas. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.